dengan topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya meminta kesediaan Ibu Penatua Teni dari Komisi Kategorial, boleh memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan. Ada Ibu Penatua Teni? Oh, nggak ada Ibunya. Kalau begitu, eh, saya minta tolong Saudari Claudi dari Komkat untuk memimpin dalam doa. Halo, mohon maaf, saya Ya, lagi nyetir. Ini doa ya, Pak ya? iya, doa Iya. pembuka, Oke, Claudi. mari Terima kita, kasih, Claudi. ya, mari Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini, di tempat ini, bersama-sama di tempat kami masing-masing melalui Zoom Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit pembinaan berseri dewasa, kiranya Tuhan yang memberkati jalannya acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan juga yang memberkati moderator dan pembicara. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Uh, Puji syukur kami panjatkan ke dalam kehadirat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, jemaat kami hidup halia. Amin. Terima kasih, Kak Claudi. Bapak Ibu Saudara, salam kenal. Eh, Nama saya Harsesar Valentino. Saya bagian dari Komisi Pelayanan Kategorial Sinode Gereja Kristen Pasundan dan pada saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GKP Jemaat Cimuning. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya pembinaan kita. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mohon perhatiannya. Dipersilakan untuk mencantumkan nama, kalau nama sudah, lalu mencantumkan asal jemaat atau lembaga atau instansi, supaya kita satu sama lain bisa saling mengenal. Tidak hanya tahu namanya saja, tetapi kita bisa tahu asalnya dari mana. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan oleh fasilitator. Ada pretest juga, ada post-test dan evaluasi, dan juga ada background begitu ya, yang bisa kita pakai seperti yang saya pakai pada saat ini, ada di kolom meeting chat. Bapak Ibu Saudara silakan membuka kolom tersebut. Dan selama pembinaan dimohon untuk mematikan mic begitu ya, kecuali pada saat nanti sesi tanya jawab. Jadi kita dapat berfokus kepada materi yang disampaikan oleh narasumber. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dalam pembinaan hari ini jangan lewatkan ada kuisnya juga. Dalam pembinaan ini ada tiga pemenang dengan ketentuan. Yang pertama, penanya pertama itu sudah pasti nanti akan jadi pemenang. Jadi cepat-cepatan silakan untuk penanya pertama. Dan nanti ada dua penanya dengan pertanyaan menarik yang juga jadi pemenang dan ada tiga pemenang nantinya. Bapak Ibu Saudara, topik pembinaan hari ini topiknya adalah cerdas finansial. Dan topik tersebut akan digali oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. M. Senli Veronica, SEMN. Kita akan berkenalan dengan beliau.
saat sana. Oh, saya kemarin. Bapak Ibu Saudara, beliau adalah dosen Strata 2 Fakultas Manajemen di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sudah bergabung bersama kita beliau. Dan beliau meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Kristen Maranatha dan meraih gelar magister dan doktornya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan pada saat ini sebagai dosen beliau mengampu mata kuliah statistika, praktika, manajemen keuangan, analisa laporan keuangan, pasar modal, manajemen resiko, behavior finance, business valuation, dan business research methodology. Banyak banget ya pengalamannya ya. Pasti narasumber kita akan melengkapi kita pada hari ini. Eh, Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan Ibu Senli untuk menyampaikan materi dengan topik cerdas finansial. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan men-sharekan mengenai topik yang akan saya bawakan yang berkaitan dengan tema cerdas finansial, yaitu berkaitan dengan perencanaan keuangan pribadi. Oke, saya mungkin share terlebih dahulu materinya sebentar. Ya, baiklah. Ini adalah materi mengenai perencanaan keuangan pribadi yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan perencanaan keuangan pribadi. Oke. Nah, perencanaan keuangan pribadi itu adalah proses yang harus Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian lakukan, yaitu proses perencanaan pengeluaran, kemudian proses perencanaan pembiayaan dan investasi untuk mengoptimalkan situasi keuangan. Jadi kalau kita misalnya sudah bekerja ataupun yang misalnya belum bekerja mendapatkan dana supporting dari orang tua, maka dana-dana tersebut harus kita kelola dengan baik, kita optimalkan gitu ya, melalui proses perencanaan pengeluaran. Jadi pengeluaran itu harus direncanakan, kemudian perencanaan pembiayaan. Jadi pembiayaan apa saja yang harus dilakukan itu juga direncanakan, dan jangan lupa adalah berkaitan dengan investasi, gitu ya. Nah, sayangnya hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar berkaitan dengan investasi. Saya akan lebih berfokus kepada bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan pribadi seperti itu. Nah, perencanaan keuangan pribadi ini juga menentukan, jadi rencana keuangan pribadi ini kenapa juga penting gitu ya. Ini menentukan tujuan keuangan. Sehingga sangat penting bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk membuat rencana keuangan agar apa? Agar dapat mengelola keuangan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dengan baik, dan yang paling penting adalah
terbebas dari memiliki banyak utang. Nah, gitu ya. Karena sekarang kan banyak yang mudah ya orang berhutang itu ya dengan menggunakan pinjaman online, kemudian misalnya dengan berbagai tawaran-tawaran, kemudahan seperti misalnya kalau Bapak Ibu suka terbiasa dengan GoPay kayak begitu ya. Ada kan pay later seperti itu atau terbiasa misalnya menggunakan online shop gitu kan ya, ada SPay later. Nah, yang seperti itu bukannya saya melarang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian boleh saja gitu kan ya, asalkan apa? Asalkan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian bisa mengelolanya dengan baik ya. Kan kalau misalnya pay later itu kan berarti kan kita berhutang kan, kita membeli barangnya sekarang tapi bayarnya nanti. Nah, bayarnya nanti itu adalah kita harus catatkan dengan baik, harus kita ingat gitu ya. Agar apa? Agar pada saat tagihannya itu muncul, maka kita bisa membayarkan. Berarti Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian harus merencanakan keuangannya dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan prinsip-prinsip daripada perencanaan keuangan. Prinsipnya apa saja sih yang harus dilakukan? Oke, di sini ada 5 prinsip ya dalam melakukan perencanaan keuangan, gitu ya. Seperti itu dengan menggunakan prinsip SMART. Ya, ini prinsipnya cukup mudah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ingat, yaitu kata-kata SMART, tetapi ada kepanjangannya. SMART itu apa? Pertama adalah spesifik. Jadi spesifik ini berarti Bapak Ibu harus bertanya secara spesifik kepada diri sendiri, gitu ya. Tujuan daripada penggunaan uang Bapak Ibu itu apa? Tujuannya seperti apa? Dan tujuannya itu harus Bapak Ibu tuliskan secara terperinci. Misalnya, contohnya adalah tujuan saya mengeluarkan sekian rupiah adalah untuk membeli, misalnya membeli sepeda. Jadi ada tujuannya mengeluarkan misalnya katakanlah uang sekitar 2 juta rupiah. Tujuannya buat apa mengeluarkan uang? Oh, mau beli sepeda. Atau misalnya saya mau mengeluarkan uang sebesar 1.500.000 buat apa? Buat beli misalnya katakanlah beli kebutuhan dasar, beli beras, minyak, gula. Nah, jadi harus dituliskan secara terperinci. Jadi pengeluaran-pengeluaran itu harus punya tujuan. Gitu ya. Nah, itu adalah yang pertama, spesifik. Nah, yang kedua adalah measurable. M-nya adalah measurable. Measurable itu artinya apa? Dapat diukur dengan jumlah uang tertentu dan waktu tertentu. Jadi ada ukurannya seperti tadi. Tujuannya mau beli sepeda. Berapa harganya? Sudah survei duluan nih. Beli sepedanya sudah survei ke beberapa toko sepeda. Oh, saya mau beli sepeda mereknya adalah X, harganya adalah 2 juta. Berarti kan ada ukurannya. Ukuran daripada uang yang harus dipergunakan, gitu ya. Atau yang harus misalnya dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu harus mencatatnya. Mau beli sepeda, harganya setelah survei harganya 2 juta. Nah, sekarang waktunya kapan beli sepedanya gitu. Oh, waktunya misalnya 6 bulan kemudian. Karena sekarang dananya belum cukup. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dituliskan waktunya 6 bulan kemudian saya akan membeli sepeda yang harganya 2 juta. Nah, itu adalah yang M-nya, measurable. Ya. Nah, kemudian huruf A-nya, apa sih huruf A-nya? Huruf A-nya itu adalah attainable. Attainable itu artinya adalah dapat dicapai
dengan cara menentukan target untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi harus dapat tercapai gitu ya. Jadi tujuannya misalnya beli sepeda tadi, ukurannya sudah ada, uangnya rupiahnya sebesar 2 juta, waktunya sebesar 6 bulan, sudah dicatatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini harus meninjau. Ini attainable atau enggak? Ini bisa dicapai atau enggak dalam waktu 6 bulan? Apakah saya bisa gitu ya mengumpulkan dana sebesar 2 juta untuk membeli sepeda gitu ya. Jadi oke enggak sih? Dapat tercapai enggak? Jadi nah, ukuran untuk dapat tercapai atau tidak ini kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah bekerja, maka lihat kembali penghasilan. Kalau penghasilannya setiap bulannya misalnya katakanlah 5 juta rupiah, gitu ya, penghasilannya 5 juta rupiah, dalam waktu 6 bulan untuk mengumpulkan 2 juta rasanya masih dapat dicapai gitu ya. Misalnya menabunglah setiap bulan gitu kan ya, sekitar katakanlah 300 sampai 400 ribu gitu kan ya. Nah itu mungkin tidak terlalu berat ya dengan gajinya 5 juta ya. Jadi sisihkan uang 300 sampai 400 ribu gitu kan ya. Seperti itu untuk membeli sepeda dan 6 bulan kemudian dapatlah uang kalau misalnya 400 ribu dapatlah uang 2 juta 400 begitu kan ya. Bisa beli sepedanya harganya 2 juta dan 400-nya bisa dibelikan untuk kelengkapan lainnya. Gitu ya. Nah itu adalah maksud daripada attainable. Dapat dicapai atau tidak. Ukurannya adalah dibandingkan dengan pendapatan yang Bapak Ibu peroleh. Gitu ya. Seperti itu. Yang dapat dicapai apanya? Adalah targetnya atau tujuannya yang sudah ditentukan di bagian yang kedua ya, yang measurable. Nah, kemudian yang keempat adalah reality base. Nah, reality base ini adalah target yang telah ditentukan tersebut ditetapkan berdasarkan realitasnya, tidak melebihi kapasitas yang dimiliki. Jadi tadi ya, gajinya 5 juta, measurable-nya adalah mau beli sepeda merek X, tujuannya harganya 2 juta, waktunya 6 bulan kemudian. Tadi attainable kita bilang oh bisa dicapai gitu ya. Cara mencapainya bagaimana tadi? Adalah dengan menabung gitu ya. Menabung berapa? Oh kira-kira sekitar 300 sampai 400 ribu gitu kan ya. Seperti itu. Anggaplah misalnya 400 ribu gitu kan ya. Nah 400 ribu sudah dituliskan gitu ya di atas kertas atau di buku atau misalnya di gadget Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti dicek dengan reality base-nya, dicek gitu kan. Oh, bisa sesuai apa enggak? Realitas enggak sih kalau saya gajinya 5 juta, menabungnya 400 ribu per bulan? Oke enggak? Gitu ya. Kalau misalnya ternyata, oh saya enggak keberatan kok. Nah, karena saya masih single, misalnya. Saya pengeluarannya juga enggak terlalu banyak, misalnya begitu ya. Jadi 400 ribu per bulan nggak ada masalah, berarti dia adalah reliable gitu ya, sesuai dengan realitanya gitu ya. Tapi jangan sampai begini, gajinya 5 juta gitu ya, gajinya 5 juta per bulan, tapi Bapak Ibu menentukan gitu ya, tujuannya beli sepeda, sepedanya harganya berapa? Oh harganya sepedanya yang katakanlah 15 juta gitu ya. Kurun waktunya misalnya katakanlah 6 bulan juga gitu kan ya. Nah berarti kan lebih daripada 1 juta ya untuk menabungnya gitu ya. Kira-kira misalnya menabungnya bisa sampai 2,5 juta gitu kan ya. Nah ini gajinya 5 juta berarti kan ini ya kapasitasnya ini mampu apa tidak gitu kan ya. Sesuai realitas nggak sih? Gajinya 5 juta, nabungnya tiap bulan 2,5 juta gitu kan ya. Untuk membeli sepeda yang harganya 15 juta dalam kurun waktu 6 bulan misalnya seperti itu. Nah kalau seperti itu menurut pendapat saya itu adalah tidak realitas ya.
ini bakal pasti dipaksakan. Setelah dipaksakan, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka otomatis dia akan lari ke pinjol gitu kan ya, lari ke pinjaman gitu kan ya. Sementara dia tetap menabung 2,5 juta sampai 6 bulan barusan dapat sepedanya. Tetapi di hari-hari itu gitu ya, sepanjang 6 bulan itu dia hidupnya bergantung pada sisa uangnya 2,5 juta lagi begitu ya untuk membiayai hidup. Dan kemungkinan kalau misalnya kehidupannya itu juga berlebih dengan gaya hidup yang berlebih, maka otomatis adalah pinjam gitu ya. Dan ini kan yang tidak yang tidak diharapkan begitu ya, dan tidak diinginkan oleh setiap orang yang mengelola keuangan. Dan kemudian yang terakhir adalah dari SMART, ini adalah terakhir huruf T-nya itu adalah time bound. Nah, time bound ini adalah tujuan yang telah ditentukan tadi nih di atas di bagian spesifik. Ini harus memiliki batas waktu untuk pencapaiannya. Jadi seperti tadi ya, beli sepeda mereknya X, harganya misalnya katakanlah 2 juta, waktunya kapan? Oh, beli sepedanya 6 bulan kemudian. Gitu ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam merencanakan keuangan. Dan semua prinsip ini harus dilakukan dengan dicatat. Seperti itu ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi tadi ya, seperti spesifik gitu ya. Spesifik tadi saya mau beli sepeda merek X gitu kan ya. Kemudian karena sepeda saya yang saat ini digunakan telah rusak. Jadi spesifik itu nggak hanya tujuannya aja mau beli apa, tapi juga alasannya kenapa harus membeli sepeda tersebut gitu kan ya. Jadi dalam perencanaan keuangan kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak urgent gitu kan ya, yaitu sebaiknya tidak dibeli gitu kan ya, seperti itu. Jadi di sini dikasih tahu nih, beli sepeda merek X karena sepedanya rusak gitu ya, sehingga tidak dapat dipakai secara maksimal. Nah, kemudian dilakukan pada saat yang pertama spesifik ini dilakukan survei. Mau beli sepedanya saya di mana? Oh, saya mau beli sepedanya di merek X ini di Living Plaza, Pasir Kaliki, Bandung misalnya, gitu ya. Nah, kemudian saya mau beli sepedanya kapan nih, gitu kan ya. Nah, karena rusaknya itu sedikit, hanya tidak bisa dipakai secara maksimal, berarti kan masih tetap bisa dipakai barang itu. Oh, saya belinya nanti aja, gitu kan ya. Saya belinya nanti aja di misalnya, kalau sekarang katakanlah let's say misalnya di bulan Januari gitu kan ya, 2023 saya belinya nanti dia di Agustus aja gitu. Nah, jadi ada waktu masanya untuk menabung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah measurable-nya. Harga sepeda merek X ini harganya berapa sih setelah survei? Oh, harganya 2.500.000 gitu ya. Nah, kemudian misalnya di sini contohnya 1 Maret 2023 gitu ya. Nah, attainable itu artinya bahwa saya akan membeli sepeda pada tanggal 1 Agustus, sehingga kalau dituliskan rencana itu 1 Maret, maka punya waktu 5 bulan nih untuk menabung. Gitu ya. Nah, itu adalah attainable-nya. Nah, kemudian relative base-nya, ini target menabungnya berapa nih? Karena punya waktu 5 bulan, target menabungnya adalah 500.000 gitu ya. Karena dapat 500.000 dari mana? Dapatnya adalah dari 2.500.000 dibagi dengan 5 bulan gitu ya. Jadi dapatnya 500.000 gitu kan ya. Nah, 500.000 ini gitu kan ya, harus sesuai dengan pendapatan setiap bulan yang diterima gitu ya. Jadi tadi ya, seperti tadi contohnya juga sudah saya ungkapkan di awal, di sini contohnya. Jadi kalau misalnya pendapatannya 5 juta, maka 500.000 ini realistis gitu ya. Nah, tetapi beda kalau seandainya pendapatan saya 1.500.000 gitu ya. Menabung 500.000 ini menjadi kurang realistis. Kenapa? Karena pendapatan tersebut juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian time bound-nya tadi sudah jelas, harus dibeli kapan? 1 Agustus gitu kan ya. Sehingga kalau sekarang adalah 1 Maret gitu ya, maka 5 bulan gitu kan ya waktunya untuk mencapai target dana 2.500.000. Oke. Nah, dari bagaimana cara mencapai target dananya? Sekarang pertanyaannya kan seperti itu ya. Gimana ya cara mencapai target dananya agar terkumpul gitu kan ya? Nah, salah satu caranya itu adalah menabung, Bapak Ibu, gitu ya. Salah satu caranya adalah menabung. Nah, untuk mencapai tujuan dana yang dibutuhkan, maka perlu menabung. Nah, salah satu cara agar dapat menabung, maka melakukan pengelolaan keuangan. Jadi bisa menyisihkan, maka harus uangnya dikelola ya dengan baik gitu ya. Nah, metode pengelolaan keuangan yang diperlukan saat menabung ini caranya berbagai cara. Tapi ada satu metode yang akan saya perkenalkan, yaitu namanya adalah Kakeibo. Nah, Kakeibo ini apa sih sebenarnya? Kakeibo ini adalah catatan keuangan rumah tangga. Jadi di mana teknik menabung Kakeibo ini mengutamakan fokusnya pada pencatatan dan perencanaan keuangan dalam lingkupnya adalah rumah tangga. Nah, di sini ada 5 tahap yang harus dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan dengan menggunakan metode Kakeibo. Ya. Pertama, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian wajib mencatat seluruh pemasukan yang diterima di awal bulan. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian misalnya sudah bekerja, maka setiap awal bulan pemasukan yang diterima itu harus dicatat. Misalnya gaji bulanan, kemudian penghasilan tambahan, gitu ya. Semuanya harus dicatat. Setiap pemasukan itu harus dicatat, gitu kan ya. Nah, setelah mencatat, maka ngapain lagi nih, gitu ya? Ngapain lagi? Yang kedua adalah menyisihkan uang, ya. Jadi yang kedua menyisihkan uang. Jadi sisihkan dulu uang yang ingin ditabung, gitu ya. Dengan cara hitung jumlah pengeluaran pasti setiap bulannya, kemudian tentukan berapa banyak uang yang ingin ditabung. Ya. Jadi sisihkan uangnya dengan cara hitung pengeluaran pastinya. Jadi pengeluaran pastinya berapa sih? Jadi misalnya pengeluaran pasti itu apa sih gitu ya? Pengeluaran pasti itu misalnya bayar listrik, bayar air gitu kan ya, bayar telepon, bayar internet gitu kan. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu punya kendaraan, misalnya beli bensin, seperti itu ya. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya beli beras gitu ya. Kemudian beli garam, beli gula, kemudian beli minyak goreng. Nah, itu kan adalah sesuatu yang sudah pasti harus dikeluarkan setiap bulannya, seperti itu ya. Jadi apa yang dilanggankan, berlangganan, kemudian kebutuhan pokok, nah itu disisihkan terlebih dahulu. Nah, dihitung pengeluaran pastinya berapa, sisanya, nah Bapak Ibu bisa menentukan gitu ya, berapa banyak yang mau ditabung seperti itu. Nah, dalam melakukan penyisihan terhadap pengeluaran juga harus menyisihkannya itu pengalokasiannya ke beberapa pos pengeluaran berdasarkan prioritas, Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan disisihkan gitu kan ya. Nah, posnya apa saja? Nah, pertama adalah untuk yang survival atau kebutuhan pokok. Jadi Bapak Ibu harus mencatatkan biaya makannya berapa sih selama 1 bulan, gitu ya. Kemudian tagihannya apa aja? Jadi kayak misalnya air, telepon, kemudian internet, kemudian listrik, kemudian pulsa handphone, itu termasuk tagihan. Kemudian ada nggak cicilan? Bapak Ibu nyicil apa nih? Misalnya, nyicil rumah, nyicil kendaraan, gitu ya. Nah itu dimasukkan ke dalam yang survival.
Kemudian ada nggak kewajiban lain? Kewajiban lain misalnya contohnya adalah kayak misalnya bayar pinjol tuh. Nah, ya kewajiban lainnya ada nggak sih? Nah, itu harus masuk ke survival. Nah, setelah itu maka ditambah lagi dengan apa? Dengan menabung. Karena menabung itu adalah sebagai yang wajibnya gitu ya, masuk ke dalam kebutuhan pokok juga gitu ya. Nah, setelah ada sisa, setelah bersisa, maka yang berikutnya kita masuk ke opsional, kebutuhan sekunder. Seperti misalnya kalau ada uang sisa setelah kebutuhan pokok, setelah menabung, nah, masih ada sisa, maka boleh opsionalnya, kebutuhan sekundernya. Misalnya nonton bioskop, jajan, jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya setelah itu diatur, kemudian masih ada sisa juga, maka bisa masuk ke culture atau kebutuhan untuk tambahan wawasan. Misalnya beli buku, beli majalah, beli koran, atau misalnya melakukan pengeluaran ekstra ya. Nah, pengeluaran ekstra ini juga Bapak Ibu serta saudara sekalian harus punya ya, yaitu dana darurat. Jadi kalau misalnya mendadak nih sakit gitu ya, mendadak harus menyumbang gitu ya, ada misalnya ada yang membutuhkan gitu ya. Nah, kita pakai dana ekstra. Kita nggak boleh memotong dari dana untuk yang survival gitu ya, itu sangat tidak boleh. Jadi kita bisa gunakan dana untuk yang opsional gitu ya. Kita bisa gunakan untuk yang dana yang culture atau kita bisa gunakan dana ekstra ya. Untuk misalnya memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, memberikan pertolongan, dan seterusnya. Nah, itu adalah cara mengalokasikan dana yang disisihkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah mencatat penerimaan, gitu ya. Setelah mencatat penerimaan, gitu ya. Setelah juga menyisihkan, gitu kan ya, dan mengalokasikan dana yang disisihkan, maka jangan lupa mencatat pengeluaran. Mencatat pengeluaran tahunan. Seperti apa? Seperti mencatat pajak tahunan, gitu ya. Kemudian pengeluaran tahunnya ini apalagi misalnya kalau Bapak Ibu ada investasi gitu ya. Nah, investasi juga dicatatkan sebagai pengeluaran tahunan, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah semuanya dicatat, baik itu penerimaan, pengalokasiannya, jangan lupa melakukan evaluasi Bapak Ibu ya. Melakukan evaluasi dengan melihat nih semua catatan penghasilan dan pengeluaran. Nah, dari catatan itulah maka kita bisa melihat nih bagian mana saja yang dapat dikurangi gitu ya. Oh, ternyata 1 bulan ini saya boros banget nih di bagian misalnya yang opsional. Jajannya kebanyakan gitu ya. Kemudian nonton bioskopnya kebanyakan, kemudian misalnya kebanyakan healing, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dikurangi. Sehingga apa? Sehingga dapat menabung lebih banyak. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari catat mencatat ini hasilnya apa sih? Gitu ya. Kan harus ada outputnya ya dari catat mencatat gitu ya. Hasilnya apa sih dari catat mencatat gitu ya? Nah, kalau tidak ada hasilnya nggak usah deh dicatat-catat gitu kan ya. Nah, hasil dari kegiatan mencatat itu adalah membuat laporan keuangan pribadi. Nah, membuat laporan keuangan pribadinya cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Ada 2, yaitu laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Jadi biasanya secara umum Bapak Ibu bisa membuat laporan arus kas ya. Jadi arus kas masuk itu adalah penerimaan Bapak Ibu gitu kan ya. Kemudian arus kas keluar gitu kan ya, itu adalah pengeluaran Bapak Ibu. Kemudian dilihat nih surplus enggak atau ternyata defisit gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa membuat laporan posisi keuangan. Di mana kalau posisi keuangan itu ada aktiva lancar gitu ya. Kemudian ada aktiva tetap, kalau ditambahkan menjadi total aktiva, dan ini harus seimbang dengan Bapak Ibu punya utang enggak gitu ya. Ditambah dengan kekayaan pribadi gitu ya, yang namanya adalah total pasiva. Nah,
saya jelaskan dengan contoh ya Bapak Ibu ya, untuk lebih tergambarkan bagaimana sih sebenarnya membuat laporan keuangan pribadinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi arus kas masuk. Jadi arus kas masuk, misalnya saudara X ini arus kas masuknya pertama dia berusaha nih, dia berusaha, maka bagian dari pendapatan usahanya 3,5 juta. Selain dia buka usaha, dia juga ternyata bekerja nih. Nah, saudara X ini bekerja. Dia dapat gaji nih per bulannya adalah 4 juta. Jadi penerimaan lainnya nggak ada. Ya, sehingga total arus kas masuknya adalah 7,5 juta. Kemudian arus kas keluarnya apa? Tadi ingat, pertama-tama harus ngapain? Harus menyisihkan uang untuk menabung, gitu kan ya. Pertama-tama pengeluarannya adalah arus kas keluar, yaitu tabungan. Dia nabung berapa? Saudara X ini, oh nabungnya 1 juta gitu ya. Nabungnya 1 juta gitu ya. Nah, kemudian pengeluaran tetapnya apa aja nih, gitu kan ya. Ternyata saudara X ini pengeluaran tetapnya pertama dia punya cicilan rumah 2,5 juta gitu ya. Kemudian dia punya cicilan motor 300.000 gitu ya. Jadi pengeluaran tetapnya adalah 2,8 juta. Nah, pengeluaran variabelnya apa aja? Nah, pengeluaran variabel itu adalah berkaitan dengan besar kecilnya yang kita konsumsi ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya bahan makanan. Bahan makanan karena dia masak di rumah, berhemat misalnya seperti itu, maka pengeluarannya cuma 1 juta. Kemudian transportasi, mungkin dia tidak terlalu banyak berpergian, maka 200.000. Pakaian, mungkin dia belinya nggak terlalu sering gitu ya, mungkin cuma beberapa bulan sekali gitu ya. Dan pada saat bulan ini misalnya dia nggak beli pakaian gitu kan ya, nah atau harga pakaiannya lagi murah misalnya, jadi dia cuma membudgetkan adalah 200.000. Kemudian hiburan, nah hiburan misalnya 150.000, kemudian, nah ini mohon maaf slide-nya terpotong gitu ya. Ada ini ya, ada kayak pengobatan, kemudian listrik, air, dana darurat, itu juga dimasukkan sebagai pengeluaran variabel. Nah, pengeluaran variabel itu apa? Pengeluaran variabel itu adalah gitu ya, pengeluaran variabel itu adalah pengeluaran yang sifatnya tidak tetap, yang besarannya gitu ya. Jadi yang besarannya itu adalah bergantung dari situasi kondisi bulan ini gitu ya, atau bulan-bulan yang lainnya. Itu adalah pengeluaran variabel yang kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, jadi kalau dilihat gitu kan ya, dari arus kas keluarnya totalnya gitu ya adalah 3 juta, totalnya adalah 6.980.000 gitu ya. Jadi arus kas keluarnya itu adalah tabungan 1 juta, kemudian pengeluaran tetapnya 2.800.000, kemudian pengeluaran variabelnya di sini ada 3.180.000. Jadi totalnya adalah 6.980.000. Nah, kemudian kita lihat total arus kas keluarnya berapa? Total arus kas keluarnya berarti 6.980.000 dikurangin dengan pemasukannya 7.500.000. Sehingga ada surplus sekitar 520.000. Nah, surplus inilah yang bisa kita gunakan untuk investasi gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk ditabung, sehingga tabungannya nggak sejuta aja, tetapi bisa bertambah sebesar 520.000. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah dari laporan arus kas. Jadi cukup sederhana, dan ini saya harapkan bisa diterapkan di kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan posisi keuangan, ini tinggal dituliskan kasnya berapa. Nah, kasnya ini datang angka 520.000, ini datangnya dari sini nih. Dari laporan si arus kasnya gitu, yang tadi surplus ya. Surplus 520.000 gitu kan ya. Dia masuk sebagai
kasnya. Kemudian tabungan itu aktiva lancar, tabungannya 1 juta. Nah, saudara X ini nggak punya deposito gitu kan, jadi depositonya dicoret gitu kan ya. Nah, berarti total aktiva lancarnya tinggal ditambahkan Bapak Ibu ya 1.520.000. Nah, kemudian aktiva tetapnya apa aja nih gitu ya. Aktiva tetapnya pertama rumah. Dia punya rumah. Harganya berapa sih rumahnya? 300 juta. Dia punya tanah. Berapa sih tanahnya? Harganya 200 juta. Dia punya apa lagi? Oh, dia punya motor. Motornya harganya 15 juta gitu kan ya. Nah, kemudian ini mohon maaf slide-nya juga terpotong gitu kan ya. Ternyata dia selain punya motor, dia punya sepeda, Bapak Ibu. Harganya tadi ya 2.500.000. Sehingga total aktiva tetapnya adalah sebesar 517.500. Dan total aktivanya semuanya aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, totalnya menjadi 519 juta 20.000. Nah, total aktiva ini harus balance gitu ya dengan si kewajibannya yaitu utang dan kekayaan pribadi. Nah, ternyata untuk utang jangka pendeknya dia punya nih utang usaha karena kan dia berusaha ya, dia buka usaha, dia punya utang nih. Utang jangka pendek ini berarti utang ke supplier misalnya seperti itu 5 juta. Berarti utang jangka pendeknya 5 juta. Utang jangka panjang. Nah, dia punya kredit rumah gitu kan ya. Tadi kan dia punya rumah harganya 300 juta, ternyata rumahnya kredit nih gitu ya. Jadi dia punya kredit rumah 250 juta ya yang belum terbayarkan dari nilai rumahnya 300 juta. Dia punya kredit motor gitu ya yang motornya harganya 15 juta dia kredit tinggal sisa utangnya 10 juta gitu ya. Jadi total utang jangka panjangnya 260 juta. Nah, berarti kalau begitu kekayaan pribadinya gimana nih? Gitu kan ya. Kan total aktiva harus sama dengan total pasiva ya. Jadi total aktiva lancar dan aktiva tetap itu harus sama dengan kewajibannya yaitu utang dan kekayaan pribadi. Nah, kalau sudah tahu utang jangka pendeknya 5 juta, utang jangka panjangnya 260 juta, berarti kan total utangnya 265 juta gitu ya. Nah, tinggal kekayaan pribadinya gampang Bapak Ibu, tinggal tadi nih. Total aktivanya berapa? 519 juta 20.000. Tinggal dikurangin 265 juta. Nah, si total utangnya berarti kekayaan pribadinya adalah 254 juta 20.000. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu untuk materi yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini, begitu ya. Nah, setelah ini ada soal latihan Bapak Ibu. Nah, kira-kira saya berikan waktu mungkin sekitar 5 menit Bapak Ibu ya untuk mengerjakan. Nanti jawabannya kita akan bahas. Untuk soal yang pertama dulu deh. Ya, 5 menit Bapak Ibu kira-kira tadi dari materi tadi nih yang smart, pakai smart gitu kan. Kira-kira spesifiknya apa sih? Kemudian measure-nya apa? Kemudian attainable-nya apa gitu kan ya. Kemudian reality base-nya apa? Kemudian time bound-nya seperti apa? Waktunya adalah Bapak X ini akan menabung mulai hari ini gitu ya. Hari ini tanggal 28 Oktober 2023 seperti itu. Atau sorry. Jadi waktunya mulai hari ini gitu ya. Silahkan mungkin nanti mungkin akan saya tanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menuliskan tujuan Bapak X ini apa, kemudian measure-nya seperti apa, kemudian attainable-nya, reality base-nya, kemudian sama time bound-nya.
mengerjakan soal latihan yang pertama? Apakah dari Bapak Ibu, saudara Belum, Bu. sekalian? Ya, Masih nulis. masih nulis. Oke, baiklah ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan bahas ya, atau saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah selesai boleh mempresentasikan Ya, boleh. sebagai latihan. Hmm, betul, Pak. Mungkin siapa voluntary, siapa yang mau mempresentasikan satu orang saja. Ya. Mari sukarelawan. Ada Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin Pak harus ditunjuk gitu ya, Pak? Oh, boleh. Ada Pak Pendeta Jo, silakan. Bisa aja nih Pak Cesar. Iya, Untuk membantu sebenarnya kita semua. sebenarnya ini agak ini ya. Saya coba tadi saya belum 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 selesai banget, tapi mungkin nanti sekalian nanya juga nggak apa-apa ya Bu ya kali ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, Silakan, Pak. Namanya latihan iya. juga ya. Jadi ini kan membeli peralatan ya saya bayanginnya mesin ya, mesin usaha mesin untuk pembuat mie otomatis. Jadi untuk bagian S-nya saya akan membeli mesin pembuatan mie otomatis untuk memulai usaha penjualan mie ayam pribadi. Saya akan membeli di toko elektronik A mulai Maret 2024. Kalau saya milihnya malah justru Maret 2024. Untuk M-nya harga mesin merek X ya 15 juta. Terus A-nya saya akan membeli tadi untuk Maret 2024 dengan cara mencicil 1 juta per bulan. Tapi saya tadi mikirnya begini, tadi kan sempat di awal kayak yang kalau sepeda tadi kan 5 bulan dulu baru beli, ya Bu ya. Nah, cuman saya pikirkan karena ini adalah usaha dan akan menghasilkan usaha, jadi kalau saya tadi sempat hitung, kalau 15 bulan lama banget ya baru baru di Desember 2024 gitu ya. Padahal ini mau buat usaha gitu. Jadi saya makanya nyebutnya di Maret 2024 dengan gambaran bahwa akan membelinya dengan bentuknya di apa ya apa di kredit begitu ya pada bulan Maret gitu ya. Jadi Maret sudah mulai dilaksanakan tapi menabung dari bulan Oktober gitu ya. Untuk bagian tadi yang R apa T gitu ya. Cara pelaksanaannya ya apa untuk realistisnya dari gaji yang saya milih apa gaji saya miliki itu pendapatan itu sekitar 7 juta. Dengan harapan ada tambahan hasil usaha setelah tentu saja ya hasil usaha itu setelah dihitung-hitung taruhlah kita digambarkan 500 ribu per bulan. Jadi nanti ini dipakai untuk membantu untuk bayar kredit seperti itu. Baru jadi nanti akan dilakukan bagian T-nya tadi apa ya Bu Maaf? T-nya adalah time bound-nya, jadi batas Ya waktunya. time bound-nya untuk batas waktu untuk apa sih pelunasannya itu sampai di Desember gitu. Berarti saya carinya yang satu tahun, 1 tahun itu berarti Februari ya. Kurang lebih begitu Bu. Tadi jadi saya malah mengalami kebingungan karena galaunya di situ. Ini alatnya bukan kayak tadi kalau sepeda kita masih bisa nunggu, tapi kalau ini kayaknya buat kebutuhan usaha. Begitu.
Itu kalau saya. Baik, Makasih. kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Ya, kurang lebih memang seperti itu ya Pak ya. Jadi memang harus dituliskan spesifiknya. Spesifiknya mau apa sih? Oh, mau beli peralatan gitu ya. Peralatan usaha yaitu pembuatan mie otomatis gitu kan ya. Nah, kemudian harus dispesifikan juga peralatannya ini mau belinya di kapan seperti itu ya. Nah, di sini kan kapannya tidak ditentukan tapi rencana menabungnya 15 bulan gitu ya. Dan ini Hmm, memang bisa jawabannya bervariasi ya Pak, hmm. karena tergantung dari persepsi masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin mikirnya, oh kan saya sudah punya nih alatnya gitu kan, ini kan mau menambah misalnya alat baru, berarti itu masih misalnya 15 bulan nggak masalah. Tapi kalau Oh, misalnya ya. kayak Pak Pendeta misalnya bilang, saya mau buka usaha nih Bu, berarti kan saya harus ini kan harus mau buka usahanya misalnya Maret nih 2024 gitu kan ya. Berarti kan Hmm. harus cepat-cepat beli nih gitu kan Ya. ya. Jadi nabungnya memang harus menjadi lebih banyak lagi begitu ya Pak ya. Gitu. Hmm. Seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Pak Pendeta memang sudah betul. Jadi memang itu yang harus terus kita latih ya Bapak Ibu ya untuk menuliskan apa yang kita ingin beli. Jadi poin pentingnya sebenarnya adalah jangan sampai terkena yang namanya impulsive buying ya Bapak Ibu ya. Jadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi lakukan prinsip SMART ini agar Bapak Ibu bisa mengendalikan keinginan untuk membeli barang sehingga apa pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik gitu kan ya. Nah, itu mungkin untuk yang soal pertama. Terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya dan Sama-sama, Bu. adanya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini saya akan langsung saja berikan jawabannya karena ini atau mungkin saya tanyakan gitu ya ke siapa ya? Ya, saya bacakan dulu soalnya ya. Saudara A berjualan nasi goreng gitu ya, pendapatan usaha yang disisihkan untuk memenuhi kebutuhan saudara A adalah 2.500.000 per bulan. Nah, saudara A ini selain berjualan nasi goreng, dia juga bekerja di sebuah toko dan menerima gaji 3.500.000 per bulan. Nah, saudara A juga menerima pendapatan dari hasil menyewakan tanah untuk pertanian sebesar 750.000 per bulan. Nah, pada saat ini saudara A berencana menabung gitu kan ya. Jadi berencana menabung gitu kan ya. Sebesar 1 juta per bulan. Nah, selain menabung, saudara A juga memiliki berbagai pengeluaran per bulannya. Nah, ini data pengeluarannya begitu ya. Nah, diminta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian diminta untuk membuat laporan arus kasnya dan apakah surplus atau defisit seperti itu ya. Nah, mungkin silahkan dikerjakan begitu ya Bapak Ibu. Kalau yang bisa mengerjakannya, saya mungkin dihitung aja di apa ya, di potret aja gitu kan ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jadi pendapatannya kira-kira berapa sih gitu ya? Pendapatannya, kemudian nanti pengeluaran tetapnya berapa gitu kan ya. Kemudian pengeluaran variabelnya berapa gitu ya. Sehingga nanti bisa arus kas keluar gitu kan ya, arus kas masuk gitu kan ya, nanti arus kas masuk dikurangin arus kas keluar, jadi dia sebenarnya saudara A ini surplus atau defisit ya. Silakan Bapak Ibu waktu pengerjaannya 5 menit dihitung saja langsung.
Oke, di sini di kolom chat sudah ada yang menjawab, gitu ya. Nah, oh, akhirnya jawabannya dikoreksi, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini saya manggilnya apa ya? Bapak Eko dan Ibu Desi. Ada yang akunnya dari Cimuning. Di sini tulisannya Eko dari Cimuning. Silakan, Pak Eko, Bu Desi. Ya, Pak. Iya, jawabannya betul ya. Nah, selamat Bapak menjawab dengan betul gitu kan ya. Ya, jawabannya adalah betul, surplus ya. Nah, 645.000. Seperti itu ya. Nah, saya sebentar stop share, saya akan tunjukkan jawabannya seperti apa. Ya, Bapak Ibu, ini kira-kira untuk soal latihan nomor 1, jawabannya begitu ya. Jadi namanya di situ Bapak X, kemudian tujuannya apa sih? Membeli peralatan pembuatan mesin otomatis, kemudian spesifiknya harus ada membeli peralatan pembuatan mie otomatisnya, mereknya apa, di toko mana, kemudian nanti tanggalnya tanggal berapa. Kenapa tanggal 1 Juni 2024? Kemudian soalnya 15 bulan, ini dasarnya dari awalnya adalah 1 Maret. Jadi dia merencanakan, Bapak X ini merencanakan tanggal 1 Maret 2023 gitu kan ya. Dia mau beli peralatan pembuatan mesin mie-nya ini adalah 1 Juni 2024. Dengan catatan kondisinya Bapak ini sudah punya peralatan pembuatan mesin mie-nya gitu ya. Cuma mungkin versinya yang lama tidak otomatis gitu kan ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian measure-nya harganya berapa? Tadi sudah dinyatakan di soal 15 juta. Kemudian attainable-nya gitu kan ya. Memberi peralatannya, jadi mulai menabungnya kapan gitu kan ya. Selama 15 bulan. Kemudian target menabungnya berapa? 1 juta. Kemudian time bound-nya, belinya kapan? Ya, belinya 1 Juni. Nah, kemudian untuk jawaban soal latihan yang kedua adalah ini. Jadi bagian dari pendapatan usahanya, saudara A ini adalah 2.500.000, gaji karena dia bekerja, ditekannya 3.500.000, kemudian penerimaan lain itu adalah kayak menyewakan tanah, kan, itu 750.000. Jadi total pemasukannya 6.750.000. Tabungannya tadi dia menabung 1 juta gitu kan ya. Nah, pengeluarannya ada pengeluaran tetapnya. Cicilan peralatan usaha 500.000, cicilan motor 500.000, itu adalah pengeluaran tetapnya 1 juta. Kemudian ada pengeluaran variabelnya, ya bahan makanan, transportasi, pakaian, hiburan, pengobatan, listrik, air, dana darurat. Sehingga setelah ditotal pengeluarannya, arus kas keluarnya adalah 6.105.000. Dan total arus kas masuknya 6.750.000. Sehingga dapatlah surplus sebesar 645.000. Nah, demikian Bapak Ibu untuk jawaban dari kedua latihan soal tadi. Materinya sudah saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hats. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Senli atas materi yang sudah disampaikan. Boleh beri aplaus online, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita akan membuka termin pertama terlebih dahulu. Dipersilakan 3 penanya pertama.
Ya, sudah ada Ibu David. Lalu yang kedua masih ada selain Ibu David dari Cigugur. Baik, kalau belum ada, silakan Ibu David boleh membuka videonya, kameranya, dan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharingnya. Iya, Silakan. Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Cesar. Mohon maaf, kondisinya tidak memungkinkan untuk kontennya, Pak ya. Mohon Siap, maaf siap. sekali lagi. Ya, Oke, baik. silakan. Iya, untuk Ibu narasumber, izin Ibu, ada pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Nah, misalnya di dalam perjalanan kehidupan ini, saya atau kami mengalami kondisi seperti itu. Misalnya bulan depan Ibu, saya sudah, oh ya, saya seorang pegawai negeri sipil Ibu, dan suami saya juga seorang PNS, artinya saya sudah tahu nih berapa penghasilan yang akan saya terima setiap bulannya. Nah, misalnya untuk bulan November mendatang, saya sudah tahu ada pengeluaran yang pengeluaran tak terduga ya Bu, tapi saya sudah tahu misalnya contohnya anak saya yang sedang kuliah bilang begini, Mama bulan depan aku harus ganti laptop nih, gitu. Oh ya, oke. Nilai untuk sebuah laptop ya lumayan besar ya Bu ya. Atau misalnya kemudian juga ada keluarga yang mau pesta. Ya namanya keluarga yang pesta, nilai amplop kondangannya itu tidak sama ya Bu dengan misalnya tetangga atau teman kantor yang pesta. Artinya ada pengeluaran tak terduga yang cukup besar. Nah, oke, saya bisa ambil dari dana ekstra seperti Ibu katakan tadi. Tapi ternyata dana ekstra yang saya simpan, yang saya sisihkan setiap bulannya tidak mencukupi, Ibu. Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah ada tips dari Ibu jika saya mengalami hal seperti itu sehingga saya tidak harus berutang, atau kalaupun saya harus berutang, utang saya tidak perlu besar-besar, Bu. Jangan sampai terjadi nantinya bulan-bulan berikutnya saya gali lubang, tutup lubang. Intinya seperti itu, Ibu. Ya, baik, Ibu, saya sudah memahami permasalahannya. Nah, kalau berkaitan dengan hal tersebut, misalnya katakanlah pesta gitu ya, kemudian ada saudara yang menikah, kemudian anak minta ganti laptop. Nah, pertama, misalnya kalau dana ekstranya sudah terpakai seperti itu, gitu ya. Nah, jadi dana ekstra itu adalah yang bisa kita pakai untuk keadaan darurat. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah mana kalau misalnya Ibu boleh saya kasih saran misalnya mencicil. Nah, saya memang menyarankan mencicil laptop, Bu. Jadi belilah laptop yang sesuai dengan kebutuhan anak Ibu, carilah cicilan yang 0%, Bu. Dan misalnya kapasitasnya ini adalah yang sesuai dengan Ibu mampu bayarkan. Misalnya saya ngambil cicilan laptop 12 bulan gitu kan ya. Tiap bulannya misalnya bunganya 0% gitu kan ya. Nah, kemudian per bulannya katakanlah misalnya 300.000 atau 400.000. Jadi ambilnya yang selama 1 tahun seperti itu. Nah, itu Ibu kan harusnya nggak gali lubang tutup lubang begitu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, itu. Nah, cuman untuk yang pesta ini yang memang harus dilunasi Bu. Kayak gitu. Jadi dana daruratnya, dana ekstranya untuk misalnya yang saudara keundangan, karena saya paham sih kalau sesama saudara biasanya amplopnya akan berbeda ya Bu ya. Iya, benar Bu. Betul sekali. Dan mungkin sama gitu ya dengan teman atau cuman sekedar kenal gitu kan, pasti dia lebih banyak, lebih tebal. Nah, jadi dana ekstranya pakai itu saja, nggak apa-apa Bu. Nah, tapi yang untuk laptopnya itu bisa Ibu cicilkan kalau dana ekstranya sudah habis, begitu ya, dana daruratnya sudah habis, begitu ya. Atau misalnya kalau anaknya misalnya jauh-jauh nggak minta mendesak,
ya Ibu masih bisa menabung sebenarnya Bu. Jadi kurangilah yang lain. Apakah ada yang masih bisa dikurangi gitu? Kalau misalnya Ibu saya nggak mau meminjam, saya nggak mau Ya, pakai misalnya cicilan. Nah, tinggal Ibu dari pencatatan itu Ibu lihat lagi ada nggak yang bisa dikurangin? Misalnya pakaian, kelihatannya mungkin kita nggak perlu deh bulan ini sampai beberapa bulan ke depan membeli pakaian gitu kan oke, ya. oke, Nah, baik, jadi iya. itu ditabung gitu kan ya, disisihkan gitu kan ya. Atau misalnya ada nggak lagi yang dikurangin? Tapi kalau sampai nggak ada, semuanya nggak ada yang bisa dikurangi seperti itu, ya sudah berarti solusi terakhir dana ekstranya buat saudara, anaknya beli pakai cicilan. Tapi cicilannya yang 0% ya Bu ya, yang bunganya 0%, yang flat gitu ya. Ya, Misalnya selama berapa lama nih Ibu mampu gitu kan, apakah ada yang tawarannya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan seperti itu. Jadi kalau mau cicil diusahakan bunganya 0%. Seperti oh, itu. oke, iya. Baik, Ibu, terima kasih untuk Nah, sarannya. Mm-mm. atau saya bisa sharing begini, kalau misalnya itu masih jangka waktu lama ya, ya saya nggak endorse ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya punya pengalaman dan punya hobi gitu ya. Hobinya adalah menabung ini ya, di satu bank, namanya tabungannya ada tabungan berjangka. Jadi kita bisa menentukan Bapak Ibu, menentukan misalnya target dana yang mau dicapai itu berapa. Misalnya let's say target dana yang mau dicapai adalah dalam kurun waktu 6 bulan misalnya, atau 1 tahun, adalah 10 juta. Nah, di sini nanti keluar nih, tiap bulannya Bapak atau Ibu itu harus menyetor berapa gitu. Jadi ditabung Bu gitu. Jadi Iya, nanti benar-benar itu, Bu. bulan atau setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, nah dana tabungan itulah yang bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Jadi ibaratnya kita menahan keinginan kita untuk membeli gitu kan ya. Kemudian nanti pada saat sudah ada dananya barusan beli. Nah seperti itu kira-kira Bu. Karena saya selalu melakukan itu. Jadi saya menabung untuk membayar PBB yang setiap tahun 1 tahun sekali gitu ya, membayar asuransi gitu kan yang sifatnya 1 tahun sekali juga gitu. Jadi dari tabungan berjangka tadi Bu, seperti itu. Oke, iya pada akhirnya sih ya Bu, kembali ke diri kita. Kita harus bisa mengendalikan diri untuk seperti tadi misalnya, oh ya bulan depan aku harus beli baju nih ya, sebentar tahan dulu lah, nggak beli baju dulu, Ya betul, gunakan untuk betul. yang lebih urgent ya Bu. Oke, Ya baik Ibu, betul. terima kasih ya Bu. Ya terima kasih Bu David, Iya, semoga sukses. sama-sama Ibu. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Cesar. Sama-sama, Ibu David. Salam Iya, sehat. iya Pak, amin. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu Saudara yang hendak sharing atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita pada saat ini. Persilakan. Dari mana? Silakan. Iya, Pak Eko dan Ibu Desi. Silakan, Pak Eko. Ya, selamat siang Pak Pen, selamat siang Ibu. Siang. Mau tanya ini sebenarnya masih di pikiran saya ini, istri saya di belakang saya itu dia berpikir bahwa asuransi itu adalah investasi. Cuman saya kurang cocok. Ini gimana? Memang benar atau gimana, Bu? Apakah asuransi itu bisa dalam investasi atau enggak? Karena asuransi yang dipilih itu adalah asuransi yang dijanjikan balik modal. Jadi setelah habis periodenya nanti akan kembali dengan jumlah yang kita setor, Bu. Saya kurang paham istilahnya apa, tapi bukan asuransi unit link sih. Apakah itu bisa dianggap sebagai investasi juga atau gimana? Terima kasih. Ya. Kalau berkaitan dengan asuransi, sebenarnya Pak Eko dan Bu Desi, saya kurang punya pengalaman di bidang itu ya Pak. Tapi kalau selama ini yang saya lihat, yang misalnya menjanjikan pengembalian 100% setelah misalnya 10 tahun, seperti itu, dan apakah itu dianggapnya investasi,
Ya, kalau investasi itu adalah intinya adalah pengembangan dana, Pak. Sesimpel itu aja. Jadi pada saat Bapak taruh dana, apa dalam misalnya katakanlah 1 tahun, 2 tahun, atau misalnya 6 bulan, dana Bapak berkembang apa enggak? Itu aja. Sesimpel itu, Pak. Ya, itu namanya investasi. Jadi misalnya Bapak beli katakanlah beli emas gitu kan ya, misalnya dengan harga yang sekarang, kalau sekarang saya tidak sarankan ya Pak ya, Pak Bu ya, karena kan harganya per gramnya juga sudah lumayan mahal. Kalau misalnya zaman dulu, katakanlah masih 1 gramnya 400.000, kemudian dia naik, nah itu maksudnya adalah investasi gitu ya. Tapi ya kalau asuransi saya sulit bilang karena saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Yang paling penting yang Bapak lihat adalah apakah pada saat saya membayarkan asuransi gitu kan ya, asuransi kemudian 10 tahun kemudian apakah dana saya bertambah gitu. Karena asuransi yang tadi saya sebutkan, kalau yang saya lakukan itu adalah asuransi rumah, asuransi kendaraan Pak, dan itu bukan investasi Pak, itu sifatnya memang jelas murni asuransi gitu ya, asuransi kebakaran, kemudian asuransi kayak misalnya mobilnya misalnya rusak atau segala macam, itu jelas bukan investasi Pak, kayak begitu. Jadi kalau mau lihat apakah itu investasi atau tidak, ya pertanyaannya adalah dana yang Bapak masukkan hari ini, apakah misalnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau setahun lagi itu berkembang apa enggak, bertambah apa enggak? Seperti aja, itu aja, sesimpel itu aja. Begitu mungkin bisa membantu menjawab Pak Eko dan Bu Desi. Oke Bu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko, Bu Desi dari Cimuning. Baik, dipersilakan. Dari Sinta Borusiboro, GKP Cicalengka. Silakan Sinta. Ya, terima kasih Pak. Bu, saya Sama-sama. mau bertanya. Saya seorang pekerja. Terus di sini kan kalau misalnya kalau Shopee Pay ada Shopee Pay Later yang bayar bulanan yang kata Ibu jadi utang kan Bu. Saya tuh nggak disarankan oleh orang tua saya kalau misalnya saya pakai itu tuh dimarahin. Tapi saya tuh nggak bisa karena kalau Shopee Pay Later itu banyak banget promonya ya Bu. Kalau misalnya kita menggunakan Shopee Pay Later, kita tuh dapat potongan misalnya waktu itu saya sampai 50.000 itu kan hal yang menurut saya sangat menguntungkan ya Bu, diskon-diskon itu. Nah, tapi orang tua saya tuh nggak bolehin gitu. Padahal kalau misalnya eh, saya tuh tetap mengatur keuangan saya, jadi saya tuh misalnya saya beli barang, potongan 50.000, saya simpen Shopee Pay saya akan-akan saya bayar langsung, tapi sebenarnya pakai pay later, karena pay later tuh kan nggak bisa dibayar langsung, Bu. Bayarnya bulan depan. Tapi saya tuh ngambilnya cuma diskonnya itu, Bu. Tapi orang tua saya tuh selalu nggak ngebolehin gitu, kayak, kamu jangan pernah pakai yang kayak gitu, nanti tuh keenakan. Menurut Ibu, sebenarnya tetap baik atau enggak Bu? Karena saya cuma ngejar diskonnya itu sih Bu, gitu. Oke. Nah, Ibu Sinta, kalau misalnya Ibu bisa mengendalikan, gitu ya, mengendalikan keuangan Ibu, gitu ya. Jadi ibaratnya tidak impulsif buying seperti itu, ya mungkin ya is okay gitu. Jadi misalnya Ibu beli, gitu ya, beli sesuatu, kemudian sebenarnya Ibu udah punya uang nih, Ibu udah punya uang untuk beli bayar barang itu, gitu ya. Tapi karena ada diskon, ya udah pakai misalnya pay later gitu kayaknya, tapi persyaratannya adalah yang harus dijanjikan dan harus dipegang teguh itu adalah bulan depan Ibu harus lunas bayarnya, nggak boleh misalnya udahlah bulan depan jadinya bayarnya minimum aja kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh Bu. Nah seperti itu. Jadi harus pastikan dulu bahwa saya punya uang untuk membeli itu sebenarnya. Tapi karena ini ada diskon nih, pakai pay later ini ada diskon, saya ngejar diskon, oke, nggak apa-apa. Tapi begitu bulan depan, wajib harus dibayar lunas, Bu. Nggak boleh dibayarkan dengan minimum gitu. Kan ada ya kalau pakai kartu kredit, bayar minimum gitu kan ya. Nah itu nanti akhirnya makin besar lah utangnya, maka jadi gali lubang tutup lubang.
Tapi memang kalau dia tidak ada diskon, tidak ada apapun, ya saya tidak menyarankan sebenarnya si yang pay later itu ya. Karena pay later itu bisa menimbulkan impulsif buying ya. Jadi membeli barang-barang yang tidak diperlukan sebenarnya. Seperti itu, Bu. Jadi saran saya yang pertama, Ibu harus punya uang dulu untuk beli barang itu. Misalnya barusan Ibu boleh pakai pay later-nya, kemudian Ibu bayarkan lunas bulan depannya. Seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa seperti itu, nggak perlu pakai, Bu. Walaupun diskonnya besar, segimanapun nggak perlu pakai, Bu. Seperti itu. Jelas ya, Ibu Sinta? Ya Bu, jelas. Nah, kebetulan kan sebenarnya saya beli barang itu kan ada dananya kan Bu. Jadi saya simpan endapan itu di ShopeePay Bu untuk bayar ShopeePay letter itu selama sebulan itu saya diemin. Karena kan menurut saya itu saya udah bayar langsung kan Bu. Tapi karena saya dapat diskon jadi saya endapkan dana itu. Kalau kayak gitu menurut Ibu bagaimana? Apa nggak apa-apa ya Bu? Nah, kalau menurut saya kalau gitu is okay ya, nggak masalah gitu ya. Yang paling penting ya pengendalian sih. Poin penting sebenarnya adalah pengendalian ibu dalam pengeluaran. Karena kadang-kadang kan orang kadang nggak bisa mengendalikan diri ya. Kalau udah pay later tuh keenakan gitu loh. Oh beli beli beli, oh diskon 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 gitu kan. Jadi impulsif buying gitu. Akhirnya tahu-tahu pada saat ditagih dananya nggak ada. Seperti itu. Nah kalau itu nggak boleh, Bu. Oke Bu, makasih Bu. Baiklah. Baik, terima kasih, Saudari Sinta. Selanjutnya dari GKP Pacet, Ibu Niki Ratemu. Benar Ibu ya atau Bapak? Ibu, Oh Ibu. Ibu, ya maaf. Silakan Ibu dari GKP Pacet. Iya, baik, terima kasih. Ini materi yang sangat menarik ya, Bu, Pak, buat saya untuk cerdas finansial ini. Eh, Begini, kasusnya. Saya kan kebetulan LDR nih sama suami. Berarti saya mempunyai dua dapur dong ya. Nah, terus eh, pendapatan saya dan pendapatan suami itu dipegang oleh saya semuanya, gitu kan. Nah, saya cuma minta tips aja sama ibu, bagaimana cara memanage pengeluaran yang saya miliki ini, karena saya mempunyai dua dapur ini. Gitu. Kebetulan di sana suami dan anak saya yang masih kuliah juga dia memerlukan kebutuhan sehari-hari sama. Terus saya juga di sini sama anak-anak juga sama. Nah, gimana caranya mengelola keuangan tersebut untuk biar saya bisa memanage keuangan yang saya ini punya dua dapur gitu loh, Bu. Terima kasih. Oke, nah untuk jawabannya adalah bisa nggak Bu gajinya dihitung dulu nih pengeluaran suami dan anak-anak Ibu yang di sebelah sana itu kira-kira berapa? Kemudian pengeluaran Ibu dan anak-anak di sini kira-kira berapa? Jadi nanti setelah dihitung kan disatukan ya Bu ya, disatukan gitu kan ya. Jadi kan akhirnya kelihatan gitu ya. Harusnya berapa kan kemudian bisa dibagi ya dibagi secara merata begitu kan ya Bu ya. Atau ibu bisa punya pendapatan lain begitu? Pendapatan lain, ya ada sih Bu. Cuman maksudnya tidak sebesar gaji lah gitu pendapatan lainnya. Begitu ya sudah berarti pendapatan ibu misalnya ditambah dengan pendapatan suami ibu gitu kan ya. Nah kemudian setelah itu ya tinggal dihitung pengeluarannya berdua gitu ya. Nah kemudian tinggal dibagi dua saja pengeluarannya seperti itu. Dibagi dua saja. Terus Ya. untuk yang menabung ini Bu, itu memang sebuah keharusan atau memang itu tergantung dari kitanya aja ya Bu? Atau tentatif aja Kak gimana? Kalau saya, pendapat saya itu suatu keharusan ya Ibu ya, untuk menabung itu ya. Iya, oke.
Baik, Ibu. Terima kasih. Cuman gitu aja. Jadi saya cuman pengen gimana caranya biar saya bisa memanage pengeluaran eh, di tempat suami dan di tempat saya itu aja. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Niki. Pak Eko kembali bertanya. Apa Bu Desinya yang mau bertanya? Silakan. Ini mohon maaf saya menyampaikan sharing aja dari istri juga mengenai Ya, Shopee Pay Later nih khusus mungkin untuk Ibu Siti tadi dan Bu Sandy. Jadi pengalaman kami pakai Shopee Pay Later itu memang benar kadang kita tergiur dengan diskon yang ditawarkan dengan metode pembayaran Shopee Pay Later. Tetapi ternyata di belakang layar itu ada biaya transaksi yang kadang lebih besar dari diskon. Dan itu hanya kita ketahui pada saat pembayaran. Jadi kalau misalnya bilang diskonnya 20.000, 30.000, tapi pada saat biaya transaksi itu ternyata sampai 40.000. Jadi kayak lebih besar pembayaran daripada diskon yang kita dapat. Nah, itu juga termasuk yang Ibu Shenly bilang benar, itu jadi kayak mirip-mirip impulsive buying karena kita asumsikan bayar bulan depan jadi di kantong masih ada duit. Ternyata kita belanjain duitnya habis bulan depan mau bayar nggak ada. Gitu. Sharing aja Ya. sih Bu. Karena memang saya nggak pakai Shopee Pay Later ya Pak ya. Saya selalu kalau beli barang yang memang dibayarkan lunas gitu ya. Jadi memang saya kurang tahu. Tapi memang sepengetahuan saya sih di aplikasi yang lain juga ada sih. Kalau transaksi itu memang nanti ada di belakangnya ada biaya-biaya. Jadi memang sebaiknya sih dihindari ya yang kayak begitu kalau tidak bisa memanage keuangannya dengan cukup baik begitu ya. baik. Terima kasih atas tanggapannya. Lalu sudah raise hand dari GKP Tamiang, silakan. Selamat siang, Ibu. Ya, siang. Silakan, Bu. Selamat siang, Pak Pendeta. Ya, saya Neni dari GKP Tamiang. Mau bertanya, Ya, silakan. saya mau bertanya, Bu, Iya. Pak. Ya, kebanyakan di GKP Tamiang itu kerjaannya yaitu buruh tani. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara mengatur keuangan dengan penghasilan yang tidak tentu. Karena di Tamiang kan kebanyakannya tuh buruh tani, Bu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya penghasilannya tidak menentu, jadi kira-kira pengeluaran apa saja yang bisa ditentukan, Bu? Ya, jadi misalnya dicatat pengeluaran tetapnya apa saja. Nah, kemudian penghasilan yang tidak tentu itu nanti kan suatu saat pasti ada range-nya kan, range misalnya kira-kira per bulannya itu akan dapat berapa. Nah, jadi bisa akan diketahui, Bu. Jadi dicatat aja penghasilan per harinya, misalnya buruh taninya ini kira-kira dapat berapa aja. Jadi nanti dapat misalnya pendapatannya diperkirakan berapa, misalnya apakah pendapatannya diperkirakan kalau misalnya musim paceklik dia hanya 1 juta, kemudian musim panen dia misalnya bisa mendapatkan sampai katakanlah 3 juta. Nah, dari situ nanti bisa diatur Bu pengeluarannya. Jadi dituliskan pengeluaran tetapnya berapa dan nanti sisanya itu akan digunakan sebagai pengeluaran variabelnya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Baik. Terima kasih Ibu dari GKP Tamiang. Silakan yang lain, Bapak Ibu Saudara, kita masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan atau sharing. Bu Pen Lydia. Ya, Bapak Cesar. Ya, mungkin sedikit aja pertanyaan dari saya. Sebenarnya selama ini saya sudah menggunakan metode yang apa tadi ya? Apa tadi Bu ya? Eh, yang mengatur. Jadi ya jadi metode yang tadi yang Koibo apa gitu ya tadi Ibu sampaikan. Ternyata saya sudah melakukan itu, tapi memang
yang menjadi permasalahan saya itu mungkin saya kurang detail kali ya dalam melakukan perencanaan pengeluaran. Kalau pemasukan mah gampang lah ya. Kita tinggal ngitung pemasukan yang ada gitu. Tapi pengeluarannya kurang detail ternyata. Apakah memang harus sedetail itu? Jadi kadang-kadang dalam perencanaan sebelumnya itu saya eh, beli popok nggak dihitung, beli susu anak nggak dihitung, bensin suami kerja nggak dihitung gitu ya. Nah, apakah memang harus sampai sedetail itu biar terlihat semuanya atau gimana gitu? Mungkin itu pertanyaan sedikit dari saya. Ya, jawabannya adalah harus, Bu. Harus detail. Karena kan kita pengen tahu sebenarnya uang kita ini larinya kemana aja. Ya, harus, Bu. Jadi sampai misalnya yang kecil-kecil ya, kayak misalnya parkir segala macam. Kalau yang betul tuh memang harus kita tuliskan secara detail gitu kan ya. Seperti itu, Ibu ya. Jadi jawabannya harus. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Jadi saya ngitung ulang nih tadi nih udah nih. Terima kasih ilmunya Ibu. Kasih Bu Penlidia, jangan lupa dihitung. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 4 menit lagi ya sampai 11.45 karena ada sesi bagian penutup kuis yang akan kita ini. Silakan. Pak Pendeta, boleh nggak saya? Boleh, Tante Teni. Iya. Silakan, Tan. Enggak, nambahin aja. Terkadang kan, Bu, kalau kita kan ada, maaf, punya ATM. Nah, itu kan di dalam ATM kan ada potongan pajak atau admin. Nah, itu yang sering kali tidak terpikir ya, Bu. Itu bagaimana, Bu? Ibu. Ya, kalau misalnya kayak potongan biaya admin segala macam, memang saran saya ya semua apa yang dikeluarkan itu memang harus dicatat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya sampai hal-hal kecil sih, walaupun memang jadinya kenapa ya jadi susah ya, rasanya jadi repot banget gitu ya urusannya gitu kan ya. Tapi memang Iya, Bu. Betul. kelihatannya jadi repot ya, jadi menyusahkan gitu. Ya, terkadang kan tidak terpikirkan ya, Bu, hal yang seperti yang kecil itu ya, Bu. Karena kita pengen lihat sebenarnya apa ya, kalau dia surplus masih oke ya Bu ya, tapi kalau dia defisit kan kita harus sebenarnya pengeluaran yang paling besar itu yang bagian mana. Jadi apakah pengeluaran yang besar itu bisa ditekan atau tidak sih sebenarnya? Bisa nggak sih pengeluaran yang besar itu kita kendalikan, begitu Bu? Siap, Bu. Terima kasih. Sedikit merepotkan ya Bapak Ibu ya, kok jadinya banyak kerjaannya gitu kan ya. Tapi itu lebih bagus lah daripada nanti kita tahu-tahu pinjam gitu, tahu-tahu mendadak jadinya kekurangan uang. Jadilah gitu kan ya. Terima kasih, Tante Teni. Silakan. Sama-sama. Ya. 2 penanya lagi, tampaknya masih cukup waktunya. Silakan. Ada Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, Bu Senli dari saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar apa ya istilahnya rumus alokasi gaji. Rumus alokasi gaji itu jadi dia main di persentase 40, 30, 20, 10. 40%-nya untuk kebutuhan,
30%-nya ada cicilan, 20%-nya untuk investasi atau nabung, dan 10%-nya biaya terduga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau mainnya di angka persentase, eh, ada nggak sih angka yang menunjukkan persentase ideal, begitu ya, untuk kita menabung dengan cara apapun, tabungan entah berjangka atau memang tabungan yang disimpan di rumah, gitu. Ada nggak angka yang memang ideal, begitu ya? Kembali lagi, memang ini akan berkaitan dengan kebutuhan sebenarnya, kebutuhan eh, yang harus dikeluarkan. Pertama ya, setujukah dengan itu, Bu Senli, atau memang ada rumus yang lainnya? Kalau tadi kan yang dijabarkan memang hanya apa ya, narasi yang menjelaskan tentang menabung itu. Tetapi kalau main di angka itu seperti apa? Terima kasih. Ya, saya coba menjawab Pak Has ya. Jadi sebenarnya tidak ada angka yang ideal dan itu tergantung. Jadi kalau angka itu saya bisa setuju-setuju aja gitu ya Pak ya. Nah itu tergantung dari yang namanya pendapatan sebenarnya Pak. Jadi kuncinya adalah Bapak hitung dulu nih semua penerimaan Bapak gitu kan ya. Nah, kemudian makanya kenapa perlu catatan. Jadi hitung semua pengeluaran, semua penerimaan seperti itu. Nah, berdasarkan dari catatan tersebut, kita bisa menghitung persentasenya. Jadi misalnya kalau 40% untuk kebutuhan termasuk yang tadi ya survival sampai dengan ekstra gitu kan ya. Kemudian pengeluaran yang tetap, cicilan, pengeluaran variabel. Nah, 40% ini dikalikan dengan gaji saya sebenarnya memenuhi enggak? Seperti itu. Memenuhi kebutuhan pokok enggak? Jadi jangan sampai nabungnya besar, tapi udah gitu jadinya akhirnya kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Nah itu kan juga nggak boleh ya Pak ya. Itu kan juga nggak sehat gitu kan ya. Nah jadi catat dulu deh Pak. Jadi sarannya adalah catat semua penerimaan, catat semua pengeluaran, kemudian hitung pengeluaran untuk kebutuhan pokok, pengeluaran tetapnya. Nah setelah dihitung semua, nah, itu komposisinya terhadap penerimaan itu memakan berapa persen. Nah, dari situlah kita mulai bisa melihat gitu kan, oh ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan, berarti kita buang. Nah, jadilah uangnya untuk menabung seperti itu, Pak. Dan itu juga harus tadi ya reliable ya, sesuai dengan realitas, Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gajinya 5 juta, nabungnya katakanlah 10% itu masih oke gitu kan. Tapi kalau gajinya misalnya 15 juta 10%, enggak deh kelihatannya ini ya. Kelihatannya kalau 15 juta gajinya mungkin bisa dinaikkan jadi 20%. Itu masih sesuai realitas seperti itu. Baik, terima kasih Bu Senli. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis seperti yang tadi saya sampaikan di awal tentang ketentuan pemenangnya. Yang pertama, Ibu David, penanya pertama dari GKP Cigugur. Selamat buat Ibu David. Lalu saya berikan kesempatan kepada Ibu Senli untuk memilih siapa penanya dengan pertanyaan yang menarik. Dua penanya dengan pertanyaan yang menarik. Yang pertama saya pilih Pak Eko dengan Ibu Desi ya dari Cimuning ya. Ya. Oke, itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah saya rada lupa ya Pak Hars ya. Tapi yang ini yang kasusnya adalah ibu saya LDR sama suami gitu kan, yang punya dua Ibu Niki ya. Ibu Niki Ratemu. Ibu Niki. Selamat Ibu Niki. Baik. Dari GKP Pacet.
Ya, terima kasih Bu Senli. Terima kasih, eh Pak. ya, sama-sama. Bapak Ibu yang memenangkan kuis, minta tolong nomor teleponnya dikirimkan di chat. Nanti fasilitator akan mencatat nomor handphone atau nomor WA dari Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan mengisi beberapa tautan karena ini cukup banyak tautan yang harus kita isi sebagai bentuk partisipasi kita. Kami dari Komisi Kategorial memberikan waktu 5 menit ya. Minta waktunya 5 menit sampai pukul 11.55 dan diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengisi tautan. Ada tadi ada post test begitu ya, dan ada evaluasi dan juga ada presensi gitu. Dan yang belum mengisi pretest mungkin juga sekalian bisa diisi. Silakan Bapak Ibu Saudara, nanti 11.55 kita akan memulai lagi. Diberikan waktu Ya, 5 menit. tambahan aja Pak Pendeta bahwa yang sudah mengisi baru Hmm? pretest baru 13 orang dan Oke, post test baru 2 orang. Dan oke, lembar yang form evaluasi nanti itu sebenarnya untuk kepentingan sertifikat. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa mengisinya. Selamat mengisi. oke. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. 5 menit sudah pukul 11.55. Berikutnya eh, closing statement dari Ibu Senli atas apa yang sudah terjadi dalam kegiatan kita hari ini, dinamikanya. Silakan Bu Senli boleh memberikan closing statement untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan, pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Semoga bisa mengatur keuangannya dengan lebih baik dan jauhi berhutang seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak. Saya memohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan lagi ke Pak Hans. Baik, boleh memberi tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, baik. Sekali lagi atas nama Komisi Kategorial Gereja Kristen Pasundan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Sinli beserta tim, Pak Joni,
lalu ada Ibu Yeni dan kawan-kawan tim dari UKM, Universitas Kristen Maranatha yang sudah bersinergi dengan kami untuk memberikan pembinaan yang tentunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk para peserta, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mau berdinamika bersama pada hari ini. Biarlah proses kita hari ini boleh membekali kita semua di dalam mengatur keuangan tentunya. Terima kasih juga untuk Majelis Sinode yang hadir. Tampaknya ada Ibu Ketua Umum, Ibu Pendeta Magiolin juga hadir bersama kita. Terima kasih Bu Pendeta. Dan juga dari MIK GKP, terima kasih beserta rekan-rekan komisi kategorial. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Kita akan sampai pada penghujung acara. Ada sebenarnya bukan kata sambutan, lebih kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua dari Komisi Kategorial yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sar sudah memoderasi acara kita hari ini, dan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu baik yang hari ini dan juga mengikuti dalam 4 seri ya dalam pembinaan berseri dewasa ini. Ya, kami dari Komisi Kategorial Sinode mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk setiap narasumber, untuk Ibu Dr. Anda Rosida Tiurma Manarung MHum, untuk Ibu Pendeta Albertina M. Yohanes MTH, dan juga Bapak Stevi Patikawa, serta yang paling terakhir hari ini Ibu Dr. Senli Veronica SEMM. Terima kasih udah menolong kami semua di jemaat GKP untuk bisa bersama-sama mengembangkan diri baik ya secara lengkap ya, sudah untuk tentang bagaimana kita love language, tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa berkomunikasi secara efektif, dan connecting juga dengan anak-anak remaja dan juga generasi Z. Dan terakhir hari ini juga tentang cerdas finansial. Tentunya partisipasi Bapak Ibu yang hadir hari ini dan juga evaluasi bisa menolong kami untuk ke depan bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Majelis Sinode yang sudah mendukung dan juga sekaligus menjadi penanggung jawab kegiatan ini, serta rekan-rekan Komisi Kategorial yang sudah memoderasi dan juga membuat acara ini dengan baik, dan juga untuk NIK GKP yang dengan giat mengupload dan juga membuat ini menjadi live. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat yang tidak hadir atau mungkin karena kesibukan atau pekerjaan dan rasanya pengen ikut gitu ya, dan pengen menyaksikan, bisa nanti mengakses di akun YouTube dari Gereja Kristen Pasundan, supaya Bapak Ibu bisa melihat ulang lagi dan juga bisa belajar lagi. Gitu ya. Terima kasih juga untuk majelis jemaat yang mendukung. Salam kami kepada seluruh majelis jemaat di GKP. Terima kasih untuk kesediaannya bisa mendukung dan juga mendorong setiap anggota jemaat untuk bisa hadir hari ini. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu, boleh secara virtual, boleh kasih tanda love, boleh kasih tanda tepuk tangan atau acungan jempol, boleh, supaya saya tahu Bapak Ibu masih hadir gitu ya. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita berharap tahun depan ada lagi kegiatan-kegiatan yang serupa, walaupun memang secara evaluasi kita sebenarnya berharap ini lebih banyak lagi yang bisa berikut gitu ya, mengikuti kegiatan ini, tapi kiranya nanti kita bisa sama-sama coba kembangkan lebih baik lagi, mungkin juga bisa onsite, bisa juga media online gitu ya, dan sebagainya. Setidaknya karena memang kan Komisi Kategorial ini memegang semua kategori. Jadi kita harus memilih mana yang harus onsite dan acara besar dengan menanggung biaya. Dan kebetulan untuk yang ini betul-betul didukung semua oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Artinya sangat free. Ini ibaratnya pengetahuan yang gratis yang disediakan buat kita. Sebaiknya memang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Majelis Sinode dan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya.
Terima kasih Pak Pendeta Johannes. Dari Majelis Sinode ada tambahan, Bung Pendeta Hariman? Ya, makasih Bung Cesar. Bapak Ibu semua, Pak Joni, hatur nuhun, Bu Senli hatur nuhun, ya, Bu Yeni, ya. Terima kasih banyak eh, Bapak Ibu semua yang sudah mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan pembinaan eh, Majelis Sinode melalui komisi kategorial. Biarlah semua ilmu yang kita dapatkan di sepanjang proses pembinaan berseri ini menjadi bekal berharga ya, untuk kita dalam melakukan tugas panggilan pelayanan kita di gereja. Ya. Zaman sudah berubah dengan cepat, maka kita juga mesti berani untuk mengubah perspektif kita. Cara kita melihat dan menangani berbagai persoalan, ya, termasuk persoalan finansial. Gereja tidak hanya ngurus soal surga dan neraka, gereja malah diutus Tuhan ke dalam dunia untuk mengelola persoalan-persoalan real yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Salah satunya adalah persoalan finansial. Kalau gereja, khususnya warga gereja cerdas secara finansial, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Apalagi kalau gereja punya kemampuan finansial yang mumpuni. Saya yakin dengan itu gereja jadi lebih bisa menolong banyak orang. Ya, kita sebagai orang Kristen jadi lebih bisa membantu banyak orang. Ketika kita memang berdaya secara finansial dan karena itu kita memang harus cerdas ya secara finansial. Terima kasih untuk teman-teman dari Maranatha yang sudah terus membantu dalam seluruh rangkaian pembinaan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman dari Komisi Kategorial yang sudah eh, mempersiapkan acara ini dengan baik sampai pada hari ini, hari terakhir ya, puncak dari serial pembinaan kita. Dan kita percaya apa yang kita buat ini pasti tidak akan sia-sia. Ini ilmu yang berguna untuk kita semua. Sekali lagi hatur nuhun pisan untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah berbagi bersama dengan jemaat Gereja Kristen Pasundan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hariman. Kita akan mengakhiri rangkaian pembinaan kita hari ini dengan doa. Saya memohon ada Ibu Pendeta Magiolin boleh memimpin di dalam doa, doa penutup. Masih hadir? Hadir, hanya saya dalam perjalanan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu Pendeta. Dengar, Bu. Oke, Iya, baik. terima Kalau kasih. begitu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, Bapa yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Untuk kebersamaan dari pagi hingga siang hari ini, Engkau memperlengkapi kami melalui pelayanan yang telah diberikan oleh Ibu Sinli yang kami kasihi. Kiranya apa yang telah disampaikan berguna bagi kami untuk dapat mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan, sehingga bukan hanya untuk kepentingan kami pribadi, tetapi kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk setiap pembicara yang pada pembinaan yang lalu telah berbagi ilmu dengan kami. Kiranya berkat Tuhan juga senantiasa tercurah atas saudara-saudara kami yang berbagi ilmu mereka ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami meyakini Engkau ada menyertai kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan untuk
yang tidak Kristus, kepala gereja, kami berdoa. Amin. Terima Amin. Terima kasih. kasih Bu Terima Pendeta. kasih Bapak Eh, Terima Ibu. kasih. Terima kasih Foto Bapak jangan Ibu lupa Pak Pen. Saudara, kita mau ambil dokumentasi dulu, jadi jangan keluar dulu. Kita mau ambil dokumentasi, silakan dibuka videonya. Ya. Silakan, siapa yang akan mengambil? Pak Pak Pen Pendeta Cesar Jo? mungkin nggak bisa Pak Pen, mungkin Apakah Bu Elvi dari aja kali. MIK bisa bantu? Oke. Ini kebetulan kantor saya juga lagi ini lagi. Oke, siap Bapak Ibu yang sudah on cam. Kita foto bersama 1, 2 dan ya oke. Sekali lagi 1, 2. Iya, oke, sudah. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, Pak Joni makasih ya, Bu Cindy. Ya Pak Hariman, thank you Nuhun. semuanya. Ya. Oke.